Selamat pagi, pemohon banding, penggugat dan tergugat. Kepada tergugat, apakah suara dari ruang sidang sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas, Panitra. Baik, terima kasih kepada penggugat. Apakah sudah mendengar suara dari ruang sidang? Sudah mendengar, Panitra. Baik, terima kasih. Pada majelis hakim yang mulia dipersilakan untuk mulai persidangan. Mas, ini audio. Oke, baiklah kita. Kenapa lama-lama mati? Recording in progress. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian persidangannya. Mohon izin yang mulia. Hari ini Rabu. Bentar Pak ya. Kita buka dulu Pak ya. Nanti Pak. Bentar kita buka dulu ya. Pada hari ini Rabu 20 November 2024, Majelis 12B akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan lanjutan secara online atas banding yang diajukan. Atas gugatan yang diajukan CV Sumber Subur dengan nomor sengketa 007500. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Oke. Pada kesempatan pertama, majelis akan memeriksa terkait dengan kehadiran para pihak dulu ya. Para pihak. Dari tergugat dulu, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili Andri Firmansyah, Budianto, dan Dia Pintokoningro. Surat tugasnya Pak? Sudah kami upload yang mulia. Apakah perlu di share screen? Coba share screen. Ini nama kami yang mulia, Budianto, Dia, dan Andri, ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding. Oke. Berikutnya dari penggugat ya. Siapa yang hadir silakan. Baik, terima kasih mulia. Dari penggugat ada Pak Darmawan, Pak Pungsiawan, Kavi Permana, Natalina, Kevin Indrawan, dan Muhammad Yudi Saipul. Semuanya sebagai kuasa hukum yang mulia. Kemudian untuk surat kuasa telah kami upload melalui e-text code, dan fakta integritas juga telah kami upload melalui e-text code yang mulia. Tambahan Bu Natalina Pak ya? Betul yang mulia. Oke, berarti 6 orang Pak ya kuasa hukumnya? 6 orang. 6 orang ya, oke sebentar. Tambahan baru Bu Natalina. Natalina. Ada di upload Pak surat ininya, surat kuasanya pada hari ini? Bu Natalinanya? Sudah yang mulia. Sebentar ya, dicek dulu ya. Coba cek Pak, ada? Sudah ada? Ada? Dashboard. Mohon izin yang mulia, boleh saya menunjukkannya secara Oh iya, coba Ibu ini share Bu. Share screen Bu. Oke. izin yang mulia. Sebentar, bisa di latar belakangnya Bu, biasanya yang ini Bu. Latar belakangnya jangan disamarkan sehingga bisa terlihat gitu. Sudah ada ya? Sebentar yang mulia. Nah, kalau gitu kelihatan, coba ke depan lagi. Ke depan lagi. Nah, oke. Ke bawahnya, ya. Tanda tangannya. Lembar berikutnya.
Oke, udah, oke, sebentar udah. Baik, terima kasih yang Sebentar mulia. ya, ini di apa ini? Oh, udah. Berdasarkan pemeriksaan dari panitia sudah ada juga di e-tech court ya, dari TC1. Oke. Hari ini berdasarkan agenda persidangan ya. Agenda persidangan hari ini Mohon izin, penggugat ya Pak ya. mohon izin yang mulia. Ya, gimana apa Pak? Mohon izin, tadi saya sudah chatting apabila diizinkan, mohon izin agar ruang Zoom ini dapat dihadiri oleh penonton umum yang mulia dengan tidak mengganggu jalannya persidangan. Terima kasih yang mulia. Oke. Jadi kuasa hukum ini Pak ya mengizinkan ya untuk secara streaming diikuti oleh umum ya. Betul yang mulia. Oke. Jadi itu memang di ruang chat, di ruang waiting room, itu memang banyak itu. Siapa yang mau diundang? Mungkin semuanya saja yang mulia, karena kami tidak bisa menunjukkan satu persatu, namun ada beberapa pihak yang ingin menyaksikan secara langsung terkait persidangan ini. Begitu yang mulia. Oke, ya udah. Kalau memang kuasa hukum memberikan apa izin, ya silakan panitera untuk menambahkan ya, mengadmit ya. Oke. Sesuai dengan agenda Pak, hari ini kesempatannya ini ya, Tergugat yang mulia untuk menyampaikan tanggapan. ya bantahan. Silakan Pak Kavi atau siapa dari tim penggugat. Mohon izin yang mulia, untuk agenda persidangan hari ini dari tergugat untuk menyampaikan tanggapan begitu yang mulia. Sehubungan kemarin yang mulia majelis hakim menyampaikan untuk tanggapan yang akan disampaikan oleh tergugat yaitu pada sidangan kedua begitu yang mulia. Kalau penggugat nggak menyampaikan ini Pak, bantahan. Nanti sidang ketiga yang mulia, kemarin pada saat persidangan disampaikan bahwa agenda sidang kedua tanggapan dari tergugat, sidang ketiga bantahan dari penggugat begitu yang mulia. Ya udah gini, sekarang dicatat ya panitera ya. Jadi Anda akan menyampaikan bantahan di persidangan ketiga Pak ya, berarti. Betul yang mulia. Ayo udah. Sekarang dari tergugat nih. Hari ini siapa menyampaikan? Iya, Menyampaikan? terima kasih yang mulia izin. Kami hari ini memang belum menyampaikan penjelasan yang mulia karena berdasarkan sidang sebelumnya dari penggugat kan meminta bahwa penggugat belum diberikan kesempatan untuk menyampaikan surat bantahan. Sehingga seingat kami di sidang sebelumnya penggugat menyampaikan bahwa untuk sidang kali ini mohon diberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan bantahannya terkait yang 30 hari itu yang mulia. Yang kami catat pada saat sidang sebelumnya gitu ya. Jadi mohon maaf sidang kali ini kami belum memberikan penjelasan lagi. Oke, ya udah. Jadi hari ini penggugat juga nggak menyampaikan bantahan, Pak. Itu kan sudah diupload sepertinya. Penggugat mau menyampaikan kesempatan untuk menyampaikan bantahan hari ini? Baik yang mulia, untuk bantahan dari penggugat sudah kami upload melalui laman e-text code. Nanti kami akan bacakan kalau begitu yang mulia. Oke. Mau cukup diupload aja ataukah mau disampaikan ini poin-poinnya? Baik, kalau kami sebetulnya ketika kami bacakan itu sama saja dengan diupload begitu yang mulia. Ya, Karena ya udah. hal yang terupload itu sudah semuanya secara keseluruhan begitu yang mulia. Jadi menurut kami juga tidak perlu dibacakan lagi begitu. Oke, ya udah. Jadi kemudian di persidangan ketiga Anda mau bacakan atau cukup diupload seperti ini aja? Baik, mungkin nanti di persidangan ketiga kami bacakan begitu yang mulia. Nah, udah. Tergugat juga sama ya nanti persidangan ketiga ya, tergugat. Baik yang mulia. Nanti kami sampaikan juga penjelasan di Sampaikan penjelasan di persidangan ketiga. Terus kemudian ditambah juga kronologis ya. Tambahkan penjelasan terkait kronologis, baik penggugat maupun tergugat. Kronologis sampai kenapa terjadi sengketa ini. Biar ada alur ceritanya gitu ya. baik yang mulia. Alur waktu lah kalau apa itu kronologis. Mohon izin Masih sampaikan terkait dengan agenda ya, agenda persidangan kita ke depan biar apa ini jelas bahwa jangka waktu persidangan jadi agenda persidangan
ini jatuh temponya Pak ya, mau dicatat tanggal 4 Maret 2025. 4 Maret 2025, sehingga nanti dipersilakan para pihak untuk memberikan nanti penjelasan tertulis dan sebagainya. Mungkin ada yang akan menyampaikan alat bukti, ya, ahli, silakan di dalam kurun waktu itu. Dan sedapat mungkin kalau memang mau mendatangkan ahli gitu ya, sebagian disampaikan oleh penggugat, itu diberitahukan nanti sebelumnya agar majelis bisa mempersiapkan, panitera bisa mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan pihak yang akan menumpah gitu ya. Ada yang mau sampaikan lagi, pemohon, penggugat? Mohon izin yang mulia dari fungsiawan. Terima kasih yang mulia. Kami hanya menambahkan saja, mengingatkan saja yang mulia kepada tergugat bahwa pada persidangan sebelumnya yang mulia hakim meminta minimal ada 2 yang ditambahkan. Yang pertama adalah menambahkan undang-undang administrasi pemerintahan di tanggapan tergugat, karena definisi itu kan sudah meluas, harus dihubungkan lagi dengan undang-undang pengadilan pajak. Jadi kita perlu dapat penjelasan rinci dan jelas dari tergugat mengenai posisinya tergugat terhadap undang-undang administrasi pemerintahan. Apakah dia menolak atau menerima, patuh atau tidak patuh. Yang kedua adalah dalam tanggapan tergugat menyampaikan bahwa penggugat telah melaporkan SPT tahunan badan 2022. Waktu itu majelis mempertanyakan kaitannya apa dengan sengketa pajak ini. Nah, itu cuma saya ingatkan saja yang mulia supaya tergugat ingat untuk disampaikan pada persidangan berikutnya. Terima kasih yang mulia. Oke ya. Mau saya informan. Oke. Ini ada yang mau sampaikan ya terkait masalah penelitian yang dilakukan oleh majelis. Silakan Pak Firly. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Ini sedikit tadi memang benar untuk yang pada sidang sebelumnya memang ada beberapa catatan untuk ketergugat ya sebenarnya nanti, tapi sidang berikutnya boleh silakan nanti. Tapi sebelumnya sepertinya ada masalah beberapa catatan formal juga ke tergugat yang perlu disampaikan yang terkait dengan tanggal-tanggal. Kan kalau melihat tanggal kemarin, tanggal surat gugatan dan yang digugatan tanggal 5/5 kira-kira gitu. Waktu itu kami minta ke tergugat tanggal kirimnya, atau nanti kalau memang selesai di situ yang betul tidak perlu kita tanya ke penggugat. Bisa disampaikan nggak kan tergugat? Terima kasih yang mulia. Ya, untuk tanggal kirimnya memang kami kirim tanggal 7 Agustus yang mulia. Jadi tetap di tanggal itu ya? Tidak, jadi suratnya tanggal 5, tetapi kami kirimkan tanggal 7 Agustus. Ya. Nanti di-upload juga ininya, bukti lacak posnya. Baik yang mulia. Oke, nah kalau begitu, sekarang buat buktiannya ke penggugat. Ya, tanggal diterimanya secara fisik nanti bisa disampaikan juga di sidang berikutnya ya. Karena kan tanggal suratnya itu 5 Agustus 2024 dengan 5 September 2024. Jadi pas tanggal 5/5. Jadi indikasinya memang kalau tanggal seperti itu ya tentu lewat waktu. Tapi kalau penggugat menyatakan bahwa kami terimanya lebih lama ya nanti silakan ya disampaikan sidang berikutnya dengan buktinya lacak pos tadi ya. Izin yang mulia. Ya silakan. Kami sampaikan dikirimkannya tanggal 7 yang mulia. Suratnya itu dong. Ya. Oke. Berarti tanggal 7 ya selesai berarti ya. Itu yang mulia tanggal 7. Oke, tadi tanggal 7. Oke, selesai yang itu. Nah, ini tadi kembali merespon tadi yang disampaikan oleh penggugat tadi, ini PR ke tergugat berikutnya. Sekalian juga saya ini mau mengklarifikasi lah, karena sebenarnya bahan-bahan untuk persidangan ini sudah ada semua disampaikan ya, walaupun tadi penggugat ingin bantahan berikutnya ya nggak apa-apa, itu sudah ada semua. Tapi ke tergugat saya perlu klarifikasi dulu ini tentang prosedur sebelumnya ya. Kalau tidak salah ini kan memang diawali dengan ada SP2DK dan seterusnya ya. Itu tindak lanjutnya apa waktu itu tergugat kira-kira? Baik. Terima kasih yang mulia. Sebetulnya di surat tanggapan yang kami sampaikan itu memang sudah ada undangan mengenai sengketa atas yang disampaikan di surat permintaan yang mulia. Jadi kami sampaikan surat permintaan keterangan, intinya adalah menyampaikan bahwa ada maaf, maksudnya itu kan sudah ada semua, maksudnya hasil akhirnya seperti apa tindak lanjutnya sampai ke pemeriksaan nggak kira-kira gitu? Kami sampaikan informasinya bahwa memang saat ini dalam usul pemeriksaan yang mulia, tapi belum ya. surat perintahnya belum diterbitkan.
Artinya SP3-nya belum juga diterbitkan? Ya belum dong. Belum yang mulia. Baru persetujuan dari kantor pusat. Ah, iya, masih dalam proses ya lama. Berarti belum ya? Belum Oke, ya. ini biar tahu kita ini klarifikasi ini posisi sampai seperti apa. Baik. Kemudian ini fakta-fakta yang kedua di penjelasan tergugat juga sebelumnya bahwa SPT tahunan 2022 juga sudah disampaikan ya tadi SPT nihil. Kurang bayar yang mulia. Oh, kurang bayar ya? Tahun pajak 2022 Betul. sudah diupload juga. Izin yang mulia belum kami upload. Oke, biar datanya lengkap ya. Jadi SPT tahun 2022 dan yang tadi yang mau rencana mau diperiksa itu tahun pajak berapa? Atas tahun pajak 2022. Oke, berarti ini lanjutnya. Oke, udah mungkin cukup aja itu. Nanti kita lihat nanti pada sidang berikutnya lah ya. Baik yang mulia, terima kasih. Oh sorry maaf, satu lagi. Ini sekarang ke penggugat dulu. Ini juga hanya mengklarifikasi. Ini kan di surat gugatan ya. Kalau surat gugatan kan sudah nyampe, jadi bisa kita baca ya. Yang butir 1 ini kan salah satu dasar hukum pengajuan gugatan oleh penggugat adalah pasal 23 ayat 2 huruf C ya, Undang-Undang KUP, betul ya, penggugat ya. Nah, itu kan dibacakan gugatan wajib pajak atas penanggung pajak terhadap C, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain dan seterusnya. Ini ditanggap apa di bantahan yang tadi sudah disampaikan penggugat, ini sudah diuraikan belum ini? Bagaimana penerapan ini kan kalau baca ini kan ada keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan. Jadi seolah-olah memang ada dua keputusan di situ. Bagaimana kira-kira penggugat menjabarkan pasal ini ke gugatan saudara, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sudah ada di bantahannya nggak apa-apa, nanti kita baca sama-sama. Tapi kalau belum ya silakan nanti di dalam penjelasan tambahan boleh. Baik yang mulia. Mungkin nanti kami izin mengajukan bantahan ini pada saat persidangan ini Ya, untuk poin-poin memang saja hari ini, karena kan apa yang itu saat ada di ini- surat gugatan saudara memang kan ya. Baik. Ya, baik. Oke. Ini sebentar, sebelum kita ini pastikan agenda persidangan berikutnya. Mohon izin majelis. Ya. Tadi menindaklanjuti perkataan hakim anggota. Mungkin pada saat persidangan ini kami akan mengajukan bantahan terkait poin-poinnya saja begitu, supaya apa yang belum tersampaikan pada persidangan kali ini supaya nanti disampaikan juga pada persidangan selanjutnya begitu. Ya udah, sampaikan, Pak. Baik. Gugatan penggugat bantahan atas gugatan. Bisa. Baik, mohon izin yang mulia. Bentar, Pak, ini bisa nggak, Pak? Sambil di share screen, Pak, biar disimak semua gitu bantahan Anda pada hari ini. Mohon izin yang mulia untuk saya ini lagi dulu aja tidak bisa memberi share screen. Mungkin miring STG garis miring WPJ titik 28 garis miring 2024 perihal surat tanggapan atas pengajuan gugatan terhadap surat keputusan objek gugatan lainnya tanggal 3 Oktober 2024 atas nama CP Sumber Subur NPWP 03.258.954 1 strip 324.00. Bantahan atas tanggapan. 1. Surat bantahan diajukan dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa dengan demikian bahwa surat tanggapan tergugat disampaikan oleh Pengadilan Pajak kepada penggugat pada 5 Oktober 2024 melalui laman e-tax code. Bahwa dengan demikian seharusnya jatuh tempo pengajuan bantahan adalah tanggal 4 November 2024. Namun, Pengadilan Pajak telah menyampaikan undangan sidang perdana yang prematur yaitu tanggal 30 Oktober 2024. Bahwa selanjutnya untuk memberikan hak kepada penggugat dalam mengajukan bantahan, majelis hakim memberikan waktu kepada penggugat untuk menyampaikan bantahan pada persidangan kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, sehingga pengajuan bantahan penggugat masih dalam jangka waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. 2. Bantahan penggugat atas surat tanggapan dalam perkara quo. 1. Penggugat. Gugatan menurut penggugat tidak memenuhi ketentuan formal. Bahwa surat tanggapan tergugat yang pada pokoknya menyatakan permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat
yang diajukan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak, atau dengan kata lain gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan formil, surat yang diajukan gugatan oleh penggugat bukan merupakan objek gugatan pengadilan pajak. Bahwa menurut tergugat, gugatan penggugat tidak memiliki ketentuan formil yang mana menjadi objek gugatan. Bahwa terhadap dalil tergugat tersebut, penggugat bantah dengan uraian dan alasan dan dasar hukum sebagai berikut. Bahwa penggugat mengajukan gugatan atas surat akuo sebagai upaya hukum terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Bahwa adapun ketentuan yang mengatur syarat surat akuo dapat disebut sebagai keputusan atau basicking dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak telah diatur dengan tegas dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa surat akuo merupakan keputusan tertulis di bidang perpajakan karena surat akuo telah diterbitkan dalam bentuk tertulis berupa surat nomor S-14-WPJ.28-2024 tertanggal 5 Agustus 2024 tentang jawaban permohonan penegasan CP Sumber Subur tentang kerugian penjualan harta aktiva tetap berwujud atau harta yang dilaporkan dalam teks amnesti atas surat nomor 001-PNG-1-2024. Bahwa selanjutnya surat akuo diterbitkan oleh tergugat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bandar Lampung, Pajak Bengkulu dan Lampung selaku penerima wewenang dari Direktur Jenderal Pajak. Bahwa kemudian surat akuo merupakan jawaban tergugat atas surat penggugat mengenai surat nomor 001 tanggal 18 Januari 2024. Bahwa selanjutnya surat akuo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana surat keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yang telah penggugat uraikan di atas. Bahwa adapun ketentuan yang mengatur mengenai keputusan tata usaha negara atau UPRATUN sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pratun. Bahwa surat akuo dapat disebut surat keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UPRATUR, maka surat akuo harus memiliki unsur 1. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah berisi tindakan hukum bersifat konkret, bersifat individual, bersifat final, menimbulkan akibat hukum. Bahwa surat akuo merupakan keputusan tertulis yang memuat jawaban atas surat nomor 001 tanggal 18 Januari 2004 tentang penegasan atas kerugian akibat penjualan harta aktiva berwujud kendaraan mobil truk yang dari teks amnesti. Bahwa selanjutnya surat akuo diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Bandar Lampung dalam bidang perpajakan yang berwenang menyelesaikan penerbitan keputusan atas surat nomor 001-PNG-1-2024. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena surat akuo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud surat keputusan tata usaha negara yang sah, maka surat akuo adalah surat keputusan yang dapat diajukan gugatan oleh penggugat kepada pengadilan pajak. Bahwa dalam hal tergugat menganggap surat akuo bukan merupakan surat keputusan atau surat keputusan tata usaha negara, maka tergugat hendak menghalangi penggugat untuk menempuh upaya hukum dalam rangka mencari keadilan, dan tergugat menolak untuk dilakukan koreksi oleh pengadilan pajak, meskipun keputusan atau tindakan tersebut nyata-nyata merupakan keputusan atau tindakan melampaui wewenang dan merugikan penggugat.
Mungkin cukup sekian majelis untuk selanjutnya nanti di Oke, persidangan selanjutnya. Jadi sebenarnya intinya ini kan sudah ada di IT Court, jadi para pihak baik tergugat maupun hakim sudah bisa menyimak dari situ ya, dari IT Court yang ada itu. Ya. Sehingga di persidangan selanjutnya nanti, ya kalau sudah menyampaikan bantahan Anda, nanti para pihak menyampaikan ini aja, menyampaikan apa ini kronologis ya, bukan kronologis bagi terbanding, tugas terbanding, tergugat nih, tugas tergugat menyampaikan secara spesifik ya, sebenarnya sudah ada semua sih ya, ini kan sudah diceritakan secara lengkap sebenarnya, tapi cuma secara spesifik kira-kira dari sisi apa ini tergugat, kenapa kok apa ini ada jawaban seperti itu, kan itu ya. Dan mungkin juga di tanggapan Anda sudah ada juga sebenarnya ya. Itu kan dalil-dalil terkait yang Anda sampaikan itu sudah ada. Tapi coba secara spesifik ini di persidangan awal memperjelas posisi apa ini sengketa ini ada di mana sebenarnya. Itu ya, tergugat ya. Ada mau sampaikan tergugat? Ditanyakan. Cukup yang mulia. Cukup ya. Jadi Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Enggak. Pak Darmawan ya, silakan. Ya, saya Darmawan yang mulia. Jadi ingin saya menyampaikan bahwa kasus ini bergulir karena adanya SP2DK yang tadi sudah disebutkan oleh tergugat. Di mana SP2DK ini yang sudah dijawab oleh wajib pajak, di mana wajib pajak menanyakan kepada AR representatif di mana dasar hukum yang menyatakan bahwa di dalam surat SP2 itu menyatakan, dan setelah pembahasan mereka menyatakan untuk penjualan harta atas aktiva tetap dari teks amnesti itu tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang. Nah, dari dasar inilah kami menanyakan kepada AR, dasar hukumnya apa? Iya kan? Nah, kami menanyakan juga, kalau ada untung, AR menyatakan menggunakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, begitu lari kepada kerugian yang ada, tidak bisa menjelaskan dasar hukumnya. Inilah yang menjadi sengketa sebenarnya. Ya, dasar yang namanya asas keadilan harus ada gitu majelis hakim. Inilah yang namanya kalau memang sebenarnya dijelaskan dasar hukum mungkin tidak ada terjadi sengketa. Ya, ini yang sebenarnya terjadi. Dasar asas keadilan di dalam perpajakan ini hanya satu pihak. Yang satu tidak diatur oleh undang-undang teks amnesti. Ya, DJP menggunakan undang-undang pajak penghasilan. Kalau ada keuntungan. Tetapi di dalam keadaan kerugian yang memang benar-benar sudah diakui di dalam undang-undang pajak penghasilan ya pasal 6 ayat 1 huruf D itu jelas kerugian boleh dikurangkan ya, kerugian dapat mengurangkan keuntungan. Nah, inilah dilemanya apabila wajib pajak atau kita sebagai penggugat ingin mencari keadilan. Di mana dasar-dasar hukum yang bisa menjelaskan dari satu sisi, ya tidak bisa menjelaskan daripada petugas fiskusnya. Inilah yang jadi dilema. Demikian majelis hakim terhormat. Oke, itu tadi ya. Jadi telah disinggung tadi materi dari surat S429 ya, objek gugatan itu diantaranya itu. Nanti tergugat, silakan juga sekalian dibahas terkait itu ya, Pak ya, tergugat ya. Baik, yang mulia. Dasar hukumnya mana tadi disampaikan oleh penggugat kan? Dasar hukumnya bahwa apa ini kalau untung kok ditagih pajaknya gitu kan. Sementara kalau rugi kok nggak bisa diklaim gitu kan. Di SPT tahun 2022 Pak ya, 2022. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, nanti tergugat juga sampaikan itu sekalian. Dasar hukumnya ada di mana? Gitu.
gitu. Kalau memang ada apa itu kaidah teorinya ya silakan sekalian juga disampaikan teorinya di mana seperti itu. Ya. Dan pemikirannya seperti apa? Seperti disampaikan tadi kan, dasar keadilannya di mana kan gitu. Ya. Nanti di persidangan berikutnya ya, tergugat ya. Baik yang mulia. Oke. Kita tunda ke 8 Januari 2025 ya persidangannya ya. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 8 Januari 2025. Demikian. Terima kasih yang mulia. Recording stopped.